Bahas apa kita kali ini guys? Gimana kalau kita bahas bagaimana pasukan Ranger Brimob yang nanti akan menjadi cikal bakal lahirnya resimen pelopor itu bisa dididik dan dilatih di markas militer Amerika Serikat yang ada di Okinawa, Jepang. Tapi sebelumnya, sebelum kita kembali ke masa lalu, kita bahas dulu barang masa depan dan barang masa kini yang wajib kalian punyai, yaitu apa? Yaitu barang ini ya, earphone Bluetooth GT10 Pro. Ini bisa memudahkan kalian dalam say hello atau nonton video di TikTok, atau juga enak buat kalian yang suka nonton Netflix ya. Kalau earbuds yang lainnya kan kalau pakai di telinga itu kan suka sakit, jadi ini sangat praktis. Jadi kalau misalnya kita charge full, kita bisa menggunakannya kurang lebih sekitar 2-3 hari lah. Nah, buat yang hobi olahraga juga bisa pakai alat ini. Yang berminat ada ready di keranjang kuning di bawah ini. Oke, sekarang kita kembali ke masa lalu. Tetapi kita disclaimer terlebih dahulu ya. Ini adalah merupakan sejarah 60 tahun yang lalu. Ya meskipun ini sejarah itu ada sisi kelamnya atau sisi tidak mengenakannya, tetapi namanya history, his history, yang selalu harus kita ceritakan kembali. Jadi di sini bukan ajang kita untuk siapa yang lebih hebat atau siapa yang lebih berperan, tetapi untuk menjadi semacam bahan introspeksi. Oke guys, kita masuk ke barang ini. Ya, jadi kenapa dekade tahun 50-an Presiden Soekarno itu mengirimkan para perwira Mobrik saat itu untuk belajar dan dilatih oleh tentara Amerika di pangkalan militer Amerika yang ada di Okinawa, Jepang. Jadi guys, pada periode antara 50 sampai dengan 60-an, Presiden Soekarno sebagai kepala pemerintahan saat itu dia disibukkan atau dihadapkan pada terjadinya banyak pemberontakan yang terjadi saat itu, yang dilakukan oleh mantan-mantan pejuang ya akibat ketidakpuasan kepada pemerintahan Soekarno saat itu. Nah guys, untuk bisa menghadapi para pemberontak yang umumnya terdiri dari mantan pejuang yang memang mereka memiliki kemampuan tempur dan kemampuan gerilya yang sangat baik saat itu, digunakanlah Mobrik untuk menghadapi pemberontak tersebut. Sehingga pimpinan Mobrik saat itu memandang bahwa perlu dibentuk semacam satu pasukan khusus yang itu memiliki kualifikasi pemburu atau ranger yang terlatih. Nah, sehingga di tahun 1954 sampai dengan 1959 mulailah dirintis pasukan ranger sebagai cikal bakal pelopor yang kemudian mereka dibentuk dan dilatih di namanya SPMB, Sekolah Pendidikan Mobile Brigade, sekarang menjadi Pusdik Brimob Watakose. Nah, pucuk dicinta ulang pun tiba saat itu. Ya, saat Mobrik itu sedang gencar-gencarnya melatih para rangernya di Pusdik Brimob, ya di SPMB tersebut, itu kan membutuhkan para instruktur yang memang handal dan menguasai materi serta mampu mengajarkan anak-anak didiknya gitu. Nah, ternyata di saat yang bersamaan Amerika Serikat itu menawarkan semacam bantuan berupa bantuan militer sampai dengan bantuan pendidikan dan pelatihan bagi militer Indonesia. Hal ini dilakukan oleh Amerika sebagai semacam bentuk kompensasinya akibat adanya konspirasi CIA dalam ikut membantu pemberontakan PRRI Permesta setelah salah satu agennya mereka yaitu Alan Pope itu tertangkap, sehingga dia untuk menutupi rasa malunya
Amerika itu memberikan bantuan militer hingga bantuan pendidikan dan pelatihan bagi Indonesia sebagai kompensasinya. Nah, saat itu alih-alih Presiden Soekarno mengirimkan militer Indonesia, tapi malah Presiden Soekarno itu malah mengirimkan para perwira Polri dari Mobrik saat itu untuk ikut pendidikan di markas militer USA di Okinawa, Jepang. Nah guys, para perwira yang mereka diberangkatkan itu dia terbagi ke dua tempat. Yang pertama itu ke Filipina dan yang kedua ke Jepang. Filipina saat itu dipilih karena pertimbangan bahwa wilayahnya Filipina itu hampir sama dan serupa dengan wilayah Indonesia. Sedangkan yang dikirim ke Okinawa, Jepang, karena saat itu pangkalan militer terbesar di Asia yang dimiliki oleh USA itu adanya di Okinawa, Jepang. Nah, jadi saat itu yang dikirimkan ke Okinawa itu terdiri atas 8 perwira instruktur yang kemudian mereka dilatih oleh marinir serta angkatan darat dari USA dengan kemampuan infanteri. Nah, setelah mereka kembali dari Filipina dan Jepang, mulailah proses pembentukan ranger di SPMB atau Sekolah Pendidikan Mobile Brigade Watu Pasekoro, sehingga setelah tahun 1959 itu sudah terbentuk 3 kompi Ranger Mobrik saat itu, yaitu kompi 5994 sebagai kompi pertama yang dibentuk dengan komandan kompinya AKP Lumi, kemudian kompi 5995 dengan komandan kompinya AKP Anton Sujarwo, dan kompi 5996 dengan komandan kompinya AKP Sain. Nah, 3 kompi inilah yang kemudian mereka bertugas untuk ikut operasi-operasi dalam penumpasan pemberontakan, kemudian operasi Dwikora, sampai dengan operasi Trikora. Makanya hingga tanggal 14 November 1961, atas keberhasilan Ranger Mobrik saat itu, Presiden Soekarno itu memberikan penghargaan tertinggi negara saat itu kepada Mobrik, yaitu berupa Pataka Nugraha Sakanti Yana Utama. Sekaligus saat itu juga merubah nama Mobrik Mobile Brigade menjadi Brimob atau Brigade Mobil, serta juga dia merubah nama Ranger Mobrik saat itu menjadi Batalion Resimen Pelopor Brimob. Jadi begitulah cerita masa lampau tentang sejarah Ranger Brimob sebagai cikal bakal dari Resimen Pelopor yang hampir terlupakan, yang pernah dididik oleh militer USA di pangkalan militer Okinawa, Jepang. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Salam hormat.